Oke guys, balik lagi sama gue Denny Lin di Gitaris Newbie. Oke, sebelum gue lanjut ngonten hari ini bareng Segovia Gitar, gue pengen ngucapin dulu makasih banget buat kakak Agung di belakang sana ya, di belakang kamera, oke? Yang udah nyedain studio yang proper banget, gila. Padahal setahun yang lalu gue kesini podcast tuh masih ya YouTube-nya berkembang sih ya guys. Oh ya, jangan lupa kalian follow juga, subscribe juga ya channelnya Nats Music, NATSMUSIC ya. Langsung dicari aja, di subscribe. Dia juga konten permusikan duniawinya banyak banget guys. Jadi kalian bisa ya sharing-sharing lah sama dia. Dan untuk basis langsung kesana aja. Kalau yang gitaris tetap di sini. Cuman ya saling bantu aja. Namanya kan kita musisi itu harus saling support ya guys ya. Oke, hari ini gue pengen banget buat satu konten yang cukup banyak dibikin sama kreator lain yang pasti. Kontennya itu yaitu Q&A guys. Oke. Kenapa gue pengen Q&A padahal subscriber gue juga belum banyak? Karena sebenarnya banyak banget yang nanyain ke gue tuh tentang Segovia Gitar yang nggak bisa gue jelasin satu-satu di kolom komentar. Kalau gue jelasin takutnya nanti namanya ngetik kan ada salah-salah teknis kayak gitu-gitu kan. Nah, oke. Yang pertama dari Mas Yusuf Andana. Ya, dia pengen ngeralat nih. Kalau Segovia itu tipenya bukan top solid, tapi all laminate. Oh ya, gue thank you banget nih sama Mas Yusuf Andana. Jadi gitar Segovia ini masih all laminate ya guys. Jadi bodinya ini masih laminating, spruce-nya. Nah, terus ada dari Jancuk Tamfan. Waduh, nih Jancuknya Tamfan nih. Nah, pakai senar ukuran berapa bang yang enak buat gitar Segovia? Kalau senar yang enak, yang empuk, yang pasti bukan di gitar Segovianya dong. Di tangan kalian sebenarnya penentunya. Nah, kalau misalnya gua sendiri, biasa gua pakai senar itu di ukuran 011. Ya. Jadi gua bisa main di 010 sama 011 biasanya. Kalau misalnya ada lagi, biasanya kayak guru gua, Mas Dendi Kusuma, dia pakainya 012 guys. Jadi ya tergantung orang sih. Jadi tergantung kebiasaan juga. Terus kalau untuk kalian jazzer juga kalian bisa pakai 013. Tapi kalau misal kalian nyari empuk dan stabil biasanya sih di 010. Itu udah paling nyaman sih. Jadi senar reguler yang dipakai dari setiap pemain gitar lah bisa dibilang. Terus lanjut lagi ada Mas Aditya Firdaus. Dengan senar ukuran 12 aman gak kak dipakai jangka panjang, takut bridge-nya jadi ngangkat. Nah kalau di bridge ngangkat ini setahu gue ya, kalau bridge ngangkat ini biasanya penyakitnya karena dia tuh terlalu lembab biasanya. Karena kan ini setahu gue di lem habis itu di press kan yang lama. Nah jadi kalau misalnya ngangkat ini, gue kemarin sempet tuh kasus di gitar gue. Jadi bridge-nya ngangkat. Padahal senarnya tuh cuma 010, tapi bisa ngangkat. Tapi karena waktu itu Jakarta lagi kebanjiran tahun 2020. Nah akhirnya gitar gue jadi lembab, terus gak gue pakai karena gig juga nggak ada kan. Abis banjir kita kena kronces ya kan, kena corona, kena pandemi, job menghilang. Jadi gue nggak mainin gitar gue tuh setahun. Tiba-tiba pas gue buka lagi setelah setahun, ternyata bridge-nya ngangkat guys. Jadi kayak gitu. Jadi bukan dari senarnya guys. Kenapa gue bilang bukan dari senarnya? Karena di gitar ini kalian bisa ngaturin nih di dalam sini tuh ada namanya truss root. Jadi kalian bisa adjust neck-nya sama adjust si bridge-nya di saddle bridge ini. Kalian bisa adjust sesuai dengan keempukan senarnya, dengan ukuran senarnya. Jadi kalau misalnya kalian deketin, itu biasa makin empuk kayak gitu. Kalau kalian tinggiin actionnya, ya otomatis makin keras biasanya. Oke lanjut dari, wah ini namanya keren ya, God's Plan, rencana Tuhan, asik. Bang, bagusan Segovia DW07 atau Yamaha F400? Buat gue sendiri, gue belum pernah nyobain Yamaha F400. Yang gue pernah nyobain paling Yamaha APX, F310, terus Yamaha ACR ya, kalau nggak salah. Nah, di Yamaha F400 gue belum pernah nyobain secara langsung. Tapi buat gue sih seharusnya Segovia ini berani ngelawan sih menurut gue.
Tapi dibilang bagusan yang mana ya tergantung kalian, selera kalian. Karena kan gua nggak tahu nih kebutuhan pribadinya kalian. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian nyari yang cukup dengan budget yang cukup, Segovia ini berani kok fight. Buat gue sih gitu ya. Gue sendiri aja gue juga cuma pakai gitar hardtop yang gue beli second dari temen gue di GPCC, dan so far so good, aman. Ya udah, gue pakai aja terus. Nah, ini dari Nandu Chrome Official. Berapaan, Bang? Harga Segovia ini setahu gue di pasaran tuh 1.800.000-an. Antara 1.850.000, dia udah sama berikut sama preamp. Nah, kalian bisa cari aja di Segovia Gitar Instagramnya. Kalian coba cari dealer-dealernya Segovia di mana aja. Kayak gitu, guys. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Nih masih banyak banget ya, guys. Lanjut. Nih ada yang ngasih gua saran lagi dari Fakcuroji. Oke, saran sih kalau compare mending Dreadnought versus Dreadnought atau Cutaway versus Cutaway. Thank you banget sarannya. Nah, ini gue baru dipinjemin yang Cutaway nih ya. Cuman yang jadi masalah gue nggak punya gitar Cutaway sih, guys. Jadi nanti gue akan bikin videonya Segovia versus sama gitar hardtop gue. Nanti kita coba dengerin aja di mana perbandingannya. Kalian yang nilai sendiri. Nanti gue bikin versi todongnya kayak gini sama versi directnya langsung ke soundcard. Kalau misalnya gue ada, kalau Mas Fakcurojinya mau minjemin gue Dreadnought sama Dreadnought ya boleh juga sih. Cuman jujur gue bukannya nggak mau bikin kayak gitu, tapi karena gue bikin konten ini dari apa yang ada aja sama gue gitu. Oke, lanjut. Mas Aditya Firdaus. Di video masnya full petikan, tapi kenapa nggak pakai seri F? Baru dapet nih, guys. Baru dapet nih Mas Adit dipinjemin. Kalau ditanya karena nyamannya sama versi Dreadnought, sebenarnya mau kalian metik di yang Dreadnought, mau kalian metik yang di tipe F, buat gua sama-sama aja sih. Yang bedanya nanti di resonansi bodinya aja. Karena kan kalau misalnya gua personally gue suka di Dreadnought gitu. Oke, lanjut. Dari masih sama nih Aditya Firdaus. Kalau tingginya 165 cm pakai Segovia body Dreadnought kebesaran gak ya? Buat gua asal nyaman gak apa-apa sih, mau kebesaran mau gak. Soalnya kalau misalnya kayak gini kan gue juga ngerasa kekecilan sih. Cuman apakah nggak nyaman buat gue? Kalau gue main berdiri pasti nyaman-nyaman aja sih, karena ini gue main duduk jadi berasa kayak gitu. Nah, ini lagi dari Jam Acoustic. Mas, Segovia gitar pakai preamp apa? Pakai Fishman. Ini dia pakai Chromatic Tuner Eki. Oke, ternyata habis, guys. So, segitu buat tanya jawab Segovia gitar hari ini. Kalau misalnya kalian masih bingung, masih penasaran Segovia gitar tuh kayak gimana, kalian langsung aja follow di Instagramnya Segovia gitar. Kalian bisa cari demo-demonya di sana. Kalian bisa ikutin Segovia gitar tuh dealernya ada di mana aja. Sekali lagi yang gue pengen tekanin adalah gue bukan penjual Segovia tentunya ya. Gue cuma dipinjemin, gue promosiin, bantu promosiin aja. Buat gue Segovia ini dengan harga 1.800.000 udah nyaman banget sih playability-nya. Gitu. Jadi buat gua kenapa gua milih, kalau misalnya gua disuruh milih Segovia, Yamaha atau Chord gitu kan. Untuk harga di under 2 juta gua akan milih Segovia. Karena kan sama aja semua udah made in Indonesia ya, kecuali gue dikasih Yamaha yang tipe ACR tuh yang 3-4 jutaan, ya mungkin gue akan milih Yamaha ya kan. Karena buat gue musik itu bukan ditentukan dari brand, tapi ada harga, ada kualitas gitu. Oke, guys, see you next video. Jangan lupa untuk klik subscribe ya kan. Jangan lupa untuk share video ini, kasih tahu ke teman-teman kalian. Oke, gue lanjut. Sebelum kita closing, kita mainin satu lagu dulu ya.